Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu juga untuk kita semuanya. Nah adik-adik, di pagi hari ini Lause mau mengajak kita semua untuk kembali mengikuti sekolah minggu. Nah oleh karena itu kalian pasti tahu kan, kita mau memulainya terlebih dahulu di dalam doa. Betul sekali, kalau sebelum berdoa berarti kita harus tangannya gimana? Tangannya dilipat dan matanya ditutup. Oke? Yuk mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pagi hari ini kami setiap anak-anak-Mu mau kembali mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati, Tuhan pimpin ibadah kami di pagi hari ini. Kiranya kami juga setiap anak-anak Tuhan dapat duduk dengan tenang, mau mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik semua, sekarang Lause mau mengajak kita untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau bangkit berdiri sama-sama ya. Yuk Lause mau lihat dulu nih siapa yang belum bangkit berdiri. Oke, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah hebat adik-adik semua, sudah memuji Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada yang tahu nggak hari ini Lause siapa ya yang akan menceritakan firman Tuhan? Atau ceritanya kira-kira cerita tentang apa ya? Nah, oleh karena itu hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Caleb. Wah,
Udah lama ya kita nggak lihat Sukaleb. Oleh karena itu, yuk Lause mau sekali lagi mengajak kita semua untuk menaikkan satu lagu pujian ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kiranya kasih setia Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, di pagi hari ini, sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau ambil waktu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, segala kemurahan, segala keindahan yang Tuhan izinkan. Jika tadi malam kami dapat tidur, sekarang kami dapat bangun dengan tubuh yang segar, pengharapan yang baru, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Topang kami satu persatu dan persiapkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, hari ini hari yang indah ya, hari yang baik, hari yang menyenangkan karena hari Minggu, di mana sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Tapi sebelum kita akan dengar firman Tuhan, izinkan Lause bertanya dulu ya. Nah, kalau seandainya mobil dapat bergerak karena apa? Oke ya, mobil dapat bergerak karena apa? Karena papa mama? Wah, bukan ya. Karena ada gasolin atau ada bensin. Maka biasanya papa mama ya bawa mobil kemudian ke SPBU begitu ya untuk mengisi bensin. Kalau mobil butuh bensin, kalau kapal, wah kapal layar begitu ya, butuh apa? Butuh tenaga buat dayung. Betul. Butuh apa lagi? Butuh angin karena ada layarnya untuk menggerakkan kapal itu. Tapi kalau kapal modern, yakin percaya dia butuh juga bensin untuk menggerakkan mesinnya. Oke? Kalau mobil butuh bensin, kalau kapal di laut butuh tenaga, butuh angin, butuh bensin untuk menggerakkannya. Kalau sepeda butuh apa? Wah, siapa nih yang senang bersepeda deh? Lause yakin kalian pasti suka ya bersepeda ya. Naik sepeda pakai tenaga apa? Ya, pakai bensin, diisi ke pom bensin. Pak, mau isi bensin? Wah, nggak ada ya, gimana mau ngisinya di mana? Pakai tenaga apa untuk menggerakkan sepeda? Yes, pakai kaki ya untuk menggerakkan sepeda. Maka kalau kakinya udah capek, sepedanya jadi lamban ya. Betul ya. Kalau kakinya masih sehat, masih bagus, baru pertama kali, wah besok kencengan ya. Cepat-cepat, hati-hati ya. Jadi bukti sekali lagi naik sepeda bisa bergerak karena ada tenaga kaki. Oke? Kalau benda-benda ini saja ya, mobil, pesawat, sepeda bisa bergerak, bagaimana dengan kehidupan seorang anak Tuhan? Bergerak karena apa? Ya, karena makan? Kurang tepat. Karena apa? Karena bernafas ya. Kalau nggak nafas mati dong ya, nggak bisa bergerak dong. Kurang tepat. Ada satu tenaga, ada satu yang menggerakkan kehidupan anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, untuk dapat berbuat baik. Ada satu
yang dapat menggerakkan kehidupan seorang anak Tuhan. Mau tahu apa itu? Yuk kita tonton video ini dulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, saya baru, Bapak. Saya baru. Tapi kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa? Ya, saya tahu ini mengganggu, Pak. Saya tahu ini mengganggu. Tapi kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Kenapa Bapak ada di penjara? Gak ada orang yang berani ngomong dengan saya. Semua orang tahu saya ada buronan di negara ini. Siapa yang berani? Bisa saya pukul dia. Kamu mau? Tentu tidak, Pak. Tentu tidak. Ya. Perkenalkan dulu deh. Nama saya adalah Pete. Saya di sini bukan karena salah saya, tetapi karena nama Yesus yang saya beritakan, Pak. Bapak mau dengar tentang Tuhan Yesus itu? Sebentar ya, Pak, sebentar saja ya. Tuhan Yesus itu adalah guru saya, orang yang paling saya kasihi. Tapi mungkin Bapak pernah dengar ceritanya, ia disalibkan, mati dan bangkit. Bapak pernah dengar ceritanya? Siapa yang gak tahu? Betul Pak. Ini saya muridnya, Pak. Saya muridnya. Saya melihatnya, Pak. Dia bukan hanya seorang guru, Pak, tetapi ia adalah Allah yang sejati. Dia berjanji suatu hari kelak ia pergi ke surga, bukan untuk meninggalkan kita, Pak, tapi menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Ia pun berjanji, Pak, kelak ketika ia naik ke surga akan ada seorang penghibur yang akan bersama-sama dengan umatnya. Saya pikir penghibur itu manusia, Pak. Ternyata bukan. Ia adalah roh. Ia adalah Allah itu sendiri yang kita kenal dengan nama Roh Kudus, Pak. Roh Kudus itu yang melayakkan, yang memampukan, yang memakai untuk memberitakan tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Bapak mau tahu siapa buktinya, Pak? Siapa? Saya, Pak. Saya nggak jauh beda dengan Bapak. Saya juga orang berdosa yang layak masuk penjara. Memang saya tidak membunuh, Pak. Saya tidak melakukan kejahatan sih, Pak. Tapi di hadapan sang guru yang tadi saya katakan, saya orang paling berdosa, Pak. Saya orang yang meninggalkannya kala ia ditangkap, Pak. Saya melihatnya, Pak. Tapi di saat yang bersama, Pak, saya menyangkalnya, Pak. Sekali, enggak. 2 kali, enggak, Pak. 3 kali, Pak. 3 kali, Pak. 3 kali saya menyangkal guru saya. Saya gak layak, Pak. Saya gak layak. Saya gak layak, Pak. Saya gak layak. Dasar kamu pengecut. Betul, Pak. Penakut. Betul, Pak. Betul, Pak. Tapi tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu, Pak. Bapak masih ingat ya, kalau Yesus naik ke surga, ia berjanji apa, Pak? Ada seorang penghibur, dia bukan manusia, tapi dia adalah roh, dia adalah Allah itu sendiri. Oh, Roh Kudus itu yang tinggal dalam kehidupan kami. Kalau kami berdoa, Pak, menunggu sang penghibur itu, Pak, rumah itu diguncangkan, Pak. Bukan dari ada orang yang iseng, Pak. Bukan ada mungkin semacam Satpol PP yang ngegerebek kami, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Bukan ada polisi, Pak. Enggak. Rumah itu berguncang, Pak, karena ada angin. Karena turunlah lidah-lidah api. Oh, itu lambang Roh Kudus yang melayakkan kami yang takut, kami yang gentar, saya yang pengecut, saya yang penakut, Pak. Dia melayakkan saya, ia memampukan saya, ia memakai saya, Pak, untuk memberitakan tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Sekali lagi, Pak, Roh Kudus bukan manusia, Pak. Roh Kudus bukan tenaga dalam, Pak. Jadi bukan itu, Pak. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang berada di tengah-tengah umatnya. Hari ini Bapak telah dengar firman Tuhan, telah dengar Yesus bukan manusia biasa, tetapi Allah yang menjadi manusia, Allah yang mengasihi Bapak,
Allah yang mengasihi hidupmu dan hidupku. Allah yang rela mati tergantung di kayu salib, tebus dosamu dan dosaku. Dan sekarang kita hidup bukan dalam perbudakan dosa, tapi hidup dalam sukacita karena ada Allah yang menebus hidup kita. Maukah engkau menyerahkan hidupmu untuk Yesus? Dipakai Roh Kudus untuk memberitakan tentang Yesus, Sang Juru Selamat itu. Tapi kan saya orang yang dihukum. Oh, tenang. Allah kita bukanlah Allah yang sekedar menuntut, Allah yang sedang meminta. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi. Mau melayakan Bapa, mau melayakan kamu, mau melayakan saya yang terbatas, yang mungkin kecil, yang mungkin nggak pinter ngomong, yang mungkin masa lalunya buruk. Enggak, Allah tidak mengingat-ingat itu, Pak. Karena Ia adalah Allah yang mengasihi, maka Ia rela mati di kayu salib, tebus dosa, sehingga Ia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Ia berkata, Pak, saya masih ingat kala Ia naik ke surga. Ia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Ia berkata, kamu akan jadi saksiku. Bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kemampuan kita, Pak. Tetapi karena ada Roh Kudus yang hidup bersama-sama dengan kita, yang membimbing, yang menyertai, yang memampukan kita semua untuk memberitakan Yesus, Sang Juru Selamat. Tapi gimana caranya? Gimana ya caranya ya? Mungkin saya ingat ada sebuah lagu, Pak, yang sejak kecil saya sudah dengarkan. Lagu itu berkata demikian. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tumbuh itu, Pak, bukan berarti cuma menjadi lebih besar. Dari kecil menjadi badannya besar. Tetapi tumbuh itu, Pak, berarti kita semakin mau baca firman Tuhan, semakin mau berdoa, dan mengandalkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Ingat, Pak, ya, Roh Kudus bukan manusia, Pak. Roh Kudus bukan tenaga dalam, Pak. Tapi Roh Kudus adalah Roh Allah yang suci, yang kudus, yang tinggal di dalam kehidupan kita. Ia bertata di hati nurani kita, sehingga Ia memimpin. Apakah perkataan kita benar? Apakah perbuatan kita benar? Apakah pikiran kita layak di hadapan Tuhan? Roh Kudus tinggal di hati nurani. Maka Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk memberitakan tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Maka gimana caranya? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya Pak. Wah, yang dapat menggerakkan kehidupan seorang anak Tuhan adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Tadi ya kita udah dengar ceritanya ya, Roh Kudus itu bukan orang. Roh Kudus itu bukan tenaga dalam. Wah ya, kalau di film zaman lalu dulu Kamehameha. Wah ya, atau sekarang Jedi ya, ada tenaga dalam terus benang. Wah, itu bukan ya. Roh Kudus itu adalah Allah yang tinggal di dalam hati kita. Oke?
Ia Roh yang kudus, yang suci, karena Dia adalah Allah itu sendiri yang hidup di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita tahu? Ya, sederhananya adalah dengan lipat tangan, ya. Kita mau berdoa, kira Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan pimpin untuk menjadi anak yang baik. Tuhan berkati untuk dapat bersaksi tentang kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Atau yang kedua, sama seperti lagu yang dinyanyikan ya. Kita harusnya tahu ya. Tahu lagunya ya. Berbuah. Wah, berbuah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan yang ketiga, gimana caranya? Nurut. Ya, wah ini belajar ya kita untuk nurut sama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus adalah Allah yang baik, Allah yang kudus, Allah yang suci. Masa di dalam hati kita disuruh melawan orang tua? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau andaikan Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang menciptakan dengan runut, dengan indah, dengan sempurna. Ada nggak kita berbuat jahat sama teman, berbuat jahat sama dedek, berbuat jahat sama kakak? Mungkin nggak? Wah, tentu enggak ya. Karena Allah Roh Kudus adalah Allah itu sendiri yang suci, yang kudus, yang baik, yang indah, yang mulia. Dia tinggal di dalam hati kita, maka Ia akan memimpin kita, akan menuntun kita untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang dapat bersaksi, bukan hanya lewat perkataan, tapi perbuatan dan pikiran yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita semakin terus bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita mau renungin ayat hafalan. Lause nggak akan bacain ya, karena Lause yakin percaya kalian sudah pernah baca. Oke, yuk kita sama-sama mau baca dari mana? Kisah Para Rasul. Yes. Betul. Apa? Wah. Betul. Hebat ya. Yuk, jangan lupa dihafalin ya, hafalin ya. Dari Kisah Para Rasul ini kiranya semakin menyadari ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin. Sebelum kita akan akhiri, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keindahan, untuk keagungan Tuhan. Dan pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat dan mampukan kami untuk bersaksi akan kemuliaan nama Tuhan. Kami mungkin terbatas, kami mungkin cuma anak-anak Tuhan, kami mungkin cuma orang kecil, nggak tahu apa-apa. Tapi kami percaya ada Allah yang hidup dalam hidup kami, memampukan kami untuk menjadi anak yang baik, menjadi berkat dan menyatakan akan keindahan Tuhan. Topang kami satu persatu hingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, adik-adik semua, puji Tuhan sekali ya. Di pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat baik dari Lause Kaleb. Nah, kalian ingat gak tadi Lause Kaleb menyampaikan apa? Bahwa walaupun kita masih kecil, kita mungkin tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi apa? Tapi ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati Lause, tinggal di dalam hati Joen, tinggal di dalam hati Kli, tinggal di dalam hati Ken, tinggal di dalam hati semua kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kita untuk dapat menaati kebenaran firman Tuhan, untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Bahkan juga menceritakan tentang firman Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin ya. Amin.
Nah, di pagi hari ini adik-adik, Lause juga mau mengucapkan terima kasih loh kepada adik-adik semua yang telah rajin, yang telah setia mengikuti sekolah minggu dan mengerjakan aktivitas menghafalkan ayat hafalan setiap minggunya. Oleh karena itu, yuk kita mau sama-sama menyaksikannya. Kisah para Rasul 16 ayat 31a. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, hari ini kita juga akan ada aktivitas loh. Nah, kita mau menyaksikannya bersama-sama ya. Dan jangan lupa untuk kita semuanya mengerjakannya. Kalian bisa mengajak papa mama misalnya untuk membantu kalian mengerjakannya. Gampang kan ya? Yuk kita mau mengerjakan dan melihatnya bersama-sama. Dan sekarang adik-adik kita semua memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah baik dalam kehidupan kita, memberkati papa mama, memberkati kehidupan kita sepanjang 1 minggu ini, bahkan 1 minggu ke depan dan ke depannya lagi. Oleh karena itu, di pagi hari ini, Lause mau mengajak kita semua untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hore! Demikianlah sekolah minggu kita di pagi hari ini adik-adik. Sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, oleh karena itu, Lause mau sekali lagi mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu ya, oke? Yuk, mari kita, tangannya gimana? Tangannya dilipat dan matanya ditutup. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita, memuji Tuhan dengan penuh semangat. Bahkan juga kami di pagi hari ini telah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga melalui Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam kehidupan kami, tinggal dalam hati kami, memampukan kami untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Bahkan memberikan kepada kami yang kecil ini keberanian untuk menceritakan tentang kasih kebaikan Tuhan kepada sesama kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan juga untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan juga yang kembali memberkati orang tua kami, memberkati papa mama kami, bahkan juga kami sepanjang 1 minggu ini. Kiranya sekali lagi melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Damai sejahtera yang daripada Allah sekali lagi menuntun kehidupan kami yang kecil ini, menuntun kehidupan papa mama kami, bahkan juga keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik semua, terima kasih ya sudah mengikuti sekolah minggu dengan sangat baik. Saya yakin dan percaya kalian semua sudah mengikutinya dengan duduk rapi, bahkan juga bahkan mengikuti sekolah minggu ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, langsung mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.